Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah agar kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan pagi kali ini, kita akan belajar mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai alat atau sebagai kondisi kewilayahan, kemudian suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa sajakah faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia? Yang pertama adalah faktor letak strategis wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terbagi dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke yang dari barat hingga ke timur. Kemudian kondisi negara kepulauan. Jadi kondisi juga dipengaruhi oleh beberapa kepulauan yang mau itu letaknya di dalam ataupun letaknya yang ada di luar. Kemudian perbedaan kondisi alam, baik alam flora maupun alam fauna. Kemudian adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan, baik penerimaan secara internal maupun penerimaan secara eksternal. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Keberagaman suku bangsa Indonesia merupakan keberagaman yang dipengaruhi oleh kepulauan dengan keragaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, maupun bahasa daerah. Pada tahun 2010, BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi 85,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda. Suku Sunda berasal dari Pulau Jawa bagian barat dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Selanjutnya adalah keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kita kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini menimbulkan banyak hal, ya, banyak macam-macam toleransi dan macam-macam alkulturasi budaya yang dipadukan oleh beberapa agama. Kemudian selanjutnya adalah keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, warna mata, dan yang lainnya. Secara umum, ras manusia dibagi menjadi 5, ya. Menjadi 5. Yang pertama adalah
ras Negroid. Ras Negroid adalah orang yang berkulit hitam dan memiliki rambut yang keriting. Kemudian, yang kedua adalah ras Mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku, dan bermata sipit. Kemudian ras Kaukosid yaitu berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang. Kemudian ras Australoid yang berkulit hitam atau sawo matang, serta ras Khoisan atau ras yang berasal dari Afrika Selatan. Struktur masyarakat ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal, ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbeda-bedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, ditandai adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Kemudian adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Dan kita sebagai warga Indonesia tentu saja tidak luput dari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad 15 pada masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, Empu Tantular menulis Rawaneka Dato Winowos Buddha Wiswa Binekira Ring Apan Kena Parawanosen Mangka Ning Jiwana Kalawan Siwa Tata Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Ikatan Hana Dharma Marngwa, bahwa agama Buddha dan Siwa atau agama Hindu merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Cina Buddha dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah tetapi jua. Artinya tak ada dharma yang mendua. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman budaya dicerminkan dalam perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut oleh pemeluk agama lain. Kemudian, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. 3. Bangga terhadap budaya Indonesia. 4. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita harus bersikap saling menghargai karena di negara Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan tentunya kita tidak boleh menghina orang lain. Negara yang tentram adalah negara yang mampu menghargai satu sama lain. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian semua apabila belum paham bisa langsung ditanyakan melalui link yang sudah Bapak buat. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita harus bersikap saling menghargai karena di negara Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, dan tentunya kita tidak boleh menghina orang lain. Negara yang tentram adalah negara yang mampu menghargai satu sama lain.
Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kalian semua apabila belum paham bisa langsung ditanyakan melalui link yang sudah Bapak buat. Selanjutnya, setelah ini silakan kalian mengerjakan soal LKS halaman 130 sampai 131 melalui link yang sudah saya share, dan setelah itu silakan kalian isi dengan jujur. Mungkin cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.